Tapi sudah besar, hilang darinya comel, walaupun namanya comel. Tapi sikapnya macam kucing liar. Tidak boleh dikawal, tidak boleh dinasihati, tidak boleh ditegur. Tuhan, saya tidak pernah minta anak-anak ini kau yang bagi. Kenapa? Sekarang hidup saya penuh dengan masalah. Yang satu jadi inilah, yang satu jadi ini, yang satu jadi ini, yang satu jadi Tuhan. Mungkin ada di antara saudara berkata seperti itu. Mungkin ada daripada saudara yang Tuhan, saya tidak pernah lahir, tidak pernah minta supaya saya lahir dalam keluarga ini. Lihat saya punya adik-beradik, semuanya tidak tahu apa jadi. Persoalannya dilimpahkan ke sana. Maria juga sama, saudara-saudara. Maria boleh datang kepada Tuhan dan berkata, saya tidak minta kau beri saya anak ini, dan saya harus bawa anak ini, saya harus mengembara, saya harus jadi pelarian, saya harus naik keledai, saya mengandung 9 bulan dan saya melalui panas terik Timur Tengah, berpindah dari satu tempat, kemudian saya harus anak yang kudus ini saya harus lahirkan di tempat yang tidak wajar, harus lahir di kandang domba, tempat yang paling hina, tempat yang paling rendah, tidak terhormat. Kemudian anak ini harus saya larikan pergi Mesir, saya harus mengungsi, saya harus jadi pelarian 2 tahun. Kau tidak pernah bagi tahu saya, waktu engkau datang melawat saya, waktu malaikat menyampaikan pesan bahwa saya akan melahirkan seorang anak yang kudus. Engkau tidak sertakan pesan bahwa engkau akan jadi pelarian. Anak ini akan dikejar-kejar oleh tukang penggal kepala. Maria harus melalui itu semua. Cuman, saudara-saudara, Maria harus melalui itu. Oh, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersuka-cita. Apakah Maria sukacita waktu melihat anaknya dikejar-kejar, mau dilempari batu, difitnah satu kampung, dikutuk orang, dimarahi orang, dicerca, dihina orang? Siapa di antara saudara ibu di sini yang suka melihat anaknya diperlakukan seperti itu? Maria berkata, Tuhan, tidak pernah engkau memberitahu bahwa anak yang saya kandung 9 bulan ini akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan telinga saya. Dan juga suatu saat saya mau bertemu dengan dia, saya rindu sekali untuk bertemu dengan dia. Tapi apa jawabnya? Waktu orang berkata, ibu dan saudaramu ada menunggu di luar, saya dengar dia berkata, siapa ibu saya? Kau tidak pernah katakan itu kepada saya, Tuhan, bahwa saya akan menderita penderitaan batin seperti ini. Saya akan melalui kesengsaraan sebagai seorang ibu. Yesus tidak ada niat untuk memberontak ataupun menghina ataupun meremehkan ibunya, saudara-saudara. Yesus sedang mau mengajar. Saudara, kita semua harus mulai sadar dengan kenyataan hidup. Tuhan tidak pernah katakan kepada Maria bahwa engkau akan menyaksikan dan melihat dengan mata kepalamu sendiri anakmu mati. Berita kelahiran Tuhan Yesus tidak disertakan dengan berita bahwa Yesus akan mati dan ibunya akan menonton pembantaian anaknya. Tidak. Saudara, Maria menyaksikan anaknya diseret, anaknya dicambuk, diludahi,
dipermalukan, dipermain-mainkan, dizalimi, dikhianati, dipukul, disiksa, dipaku, ditombak, dan akhirnya mengembuskan nafas. Tuhan tidak katakan itu. Oleh itu saudara-saudara, hari ini benarlah pertanyaan yang perlu kita tanya. Bolehkah Tuhan mempercayakan kepada saudara, kepada kita, masalah? Kalau tidak boleh, bagaimana Dia mempercayakan kita dengan hidup ini? Sedangkan hidup ini memang penuh dengan masalah. Waktu kita lahir ke dalam dunia ini, persoalan dunia ini berkata dengan senang hati, welcome. Masalah dunia ini berkata, selamat datang. Saudara-saudara, saya bertanya, bagaimana Maria sebagai seorang wanita melalui ini semua, melalui hidup yang seperti ini? Saya tidak dapat temukan jawaban kecuali satu kata. Maria konsisten dengan imannya kepada Tuhan. Kata konsisten itu maksudnya tidak berubah-ubah. Awal tahun gembala khotbah tentang kematangan. Maria adalah seorang pribadi yang cukup matang, konsisten dalam ibadahnya, percayanya, imannya kepada Tuhan, tidak berubah-ubah. Maria bukan seorang pribadi roller coaster, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Maria pribadinya adalah seorang yang waktu percaya Tuhan, percaya selama-lamanya. Waktu senang dia percaya, waktu susah dia tetap percaya, waktu dia bahagia dia percaya, waktu dia terima berita kesukaan dia percaya, waktu dia melalui berbagai-bagai rintangan di dalam hidup, dia tetap percaya, dia tetap angkat dirinya untuk tetap beriman kepada Tuhan. Konsisten. Saudara dan saya harus menjadi anak-anak Tuhan yang konsisten, yang tidak berubah-ubah, yang tidak ikut mood, yang tidak ikut musim, yang tidak ikut keadaan. Halo. Sebab itu saya katakan, Maria terpilih bukan karena kekudusannya, karena kekudusannya Tuhan, tapi Tuhan tahu Maria adalah pribadi konsisten, tidak berubah-ubah. Waktu dia berkata, hatiku percaya, selama-lamanya dia percaya. Saudara-saudara, dalam hidup ini, waktu kita berbicara tentang hidup diberkati Tuhan, hidup diperkenankan Tuhan, saudara-saudara, itu bukan berarti hidup ini tidak akan ada frustrasi. Apa itu frustrasi? Rasa kecewa, rasa mau mengalah, rasa terhimpit, rasa tertekan, stres, depresi. Saya boleh berkata, saya janji, Anda boleh terima Roh Kudus hari ini keluar daripada gereja, engkau dilanggar oleh berbagai-bagai masalah. 1 menit setelah engkau dijamah Roh Kudus,
Ini bukan berita menakutkan. Ini berita kenyataan. Tetapi Alkitab berkata, dia yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Konsisten, tidak berubah-ubah, kekal. Kalau kita berlari, kita tidak berhenti. Sekejap lari, sekejap berhenti, sekejap lari, sekejap berhenti, sekejap jalan, sekejap berhenti, sekejap akhirnya tinggal. Tapi konsisten, lari. Paulus berkata, aku lari bukan karena mungkin aku dapat tangkap, tapi harap-harap aku boleh menghampiri. Kalau aku dapat tangkap, tidak ada jaminan bahwa dia akan tangkap, dia akan dapat. Tapi berkata, kalau aku dapat menangkap, dan dia terus lari, dan terus lari, dan terus mengejar, dan terus ibadah, dan terus melayani, dan terus percaya, dan terus berharap, dan yakin pada Tuhan. Amin. Ya, diperkenankan Tuhan. Itu bukan bermaksud saudara tidak akan frustrasi. Diperkenankan Tuhan itu bukan berarti saudara tidak akan dilawat dengan lain-lain masalah. Diberkati Tuhan bukan berarti nanti engkau tidak akan dilawat lagi oleh lain-lain kesusahan. Sebab itu gembala tulis, impartasi gembala, jangan sampai dibaham oleh kekecewaan. Kecewa? Boleh kecewa? Jawab saudara-saudara, boleh kecewa? Boleh kecewa? Jangan lama-lama. Putus cinta, kecewa? Jangan lama-lama. Kumbang bukan sekuntum, bunga bukan seekor. Jangan lama-lama kecewa. Jangan buang masa kecewa. Kekecewaan itu adalah permulaan untuk memulai dengan lebih baik lagi. Amin. Siapa yang belum baca impartasi gembala tentang kekecewaan, baca ulang. Saudara akan lebih diberkati. Saudara-saudara Anda perhatikan, hidup ini datang dengan package berita baik, tapi kita akan melalui banyak hidup yang berbelit-belit. Kenyataan, saudara-saudara, fakta hidup ini. Dan tolong jangan bangkitkan Tuhan dalam hal kesusahan manusia. Hal kesusahan manusia itu dicari-cari oleh manusia sendiri. Persoalan hidup yang melanda manusia itu adalah hal yang dicari-cari oleh manusia. Adam dan Hawa cari gara-gara, melanggar perintah. Akhirnya dunia ini dikutuk karena Adam dan Hawa dan karena keturunannya. Tapi Tuhan mengantar kita masuk dalam dunia ini dan memberikan kita kehidupan. Kehidupan Tuhan berikan kepada kita. Kita harus siap untuk menghadapi persoalan dunia ini. Sebab itu kita mau bertanya, sanggupkah saudara? Bolehkah Tuhan percayakan kepada saudara persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang memang ada di dalam dunia ini? Malah tidak mau bertanya, apakah Tuhan boleh percayakan saudara dengan anak-anak yang manis? Gembala tidak bertanya hari ini, apakah Tuhan boleh mempercayakan engkau dengan berkat yang banyak? No. Gembala juga tidak bertanya, apakah Tuhan boleh percayakan kepada saudara dengan jawatan yang besar. Sebab jawatan uang yang banyak, anak-anak, sekalipun anak-anak yang manis, akan memberikan kita persoalan-persoalan. Maka hari ini kita tahu
Bolehkah Tuhan mempercayakan kita dengan masalah? Bolehkah Tuhan mempercayakan kita dengan masalah? Ya, Tuhan berikan kita hidup ini, tapi dalam hidup ini penuh dengan persoalan. Saudara menerima Kristus, tidak ada jaminan saudara yang menerima Kristus hidup aman, damai di dalam dunia ini. Saudara yang menerima Kristus, janji damai sejahtera Tuhan itu bukan untuk dunia ini. Untuk dunia akan datang. Untuk dunia baru yang sudah tidak dikorupsi oleh kesalahan dan dosa manusia. Dunia yang baru, Yerusalem yang baru, Eden yang baru. Itulah tempat saudara yang menerima Kristus di dunia ini. Tapi untuk dunia ini persoalan. Apa dia, saudara-saudara? Persoalan, masalah. Jadi mungkin sekali lagi kita tanya, bolehkah Tuhan percayakan saudara dengan masalah? Atau saudara masuk dalam kerajaan Tuhan karena motif yang sama? Karena dengar kabar, karena dengar ada pengkhotbah manis yang berkata, ikut Yesus indah, ikut Yesus senang, ikut Yesus boleh kaya, ikut Yesus bisnis boleh bertambah besar. Ikut Yesus tambah banyak uang, ikut Yesus bayar 100 dapat 1.000, ikut Yesus kasih 1.000 dapat 100.000. Enaknya luar biasa. Dan Anda pilih untuk ikut Yesus. Kenapa? Saudara mau ikut Yesus karena pulangan. Anda ikut Yesus dengan main hitung-hitung pakai kalkulator. Good money, good money, good business, good business. Dan saya tahu ada gereja yang khotbah seperti ini. Kamu tabur 1.000, kamu dapat 10.000. Wah, bagus, tutup itu stock market. Bursa saham Kuala Lumpur tutup saja. Semua orang pergi gereja. Semua orang jangan laburkan ke bursa saham Kuala Lumpur dan Indonesia. Jangan. Laburkan ke gereja. Gereja mana? Gereja entah yang mana-mana. Laburkan ke sana. Alang-alang, saudara. Kasih 1.000 dapat 10.000. Enak kan? Sebab itu banyak orang ikut Kristus. Pati, karena pati, bukan karena problem. Banyak orang ikut Yesus karena mau senang. Ikut Yesus boleh senang? Ikut Yesus boleh senang? Cuma bukan di dunia ini, saudara. Ya, saya tahu janji Tuhan untuk yang ikut Dia dalam dunia ini. Janji Tuhan tentang kemakmuran, damai, sukacita ada. Ya, saya tahu. Memang ada. Tapi kita harus hati-hati. Jangan salah berpikir, jangan salah motif. Jangan ke gereja karena suasana. Jangan cari Tuhan karena suasana. Jangan cari Tuhan karena kemeriahan. Cari gereja yang meriah. Yang ada lampu-lampu, yang ada diskotik, ada dangdut. Cari yang seperti itu, meriah. Cari suasana. Saudara-saudara, kita jangan cari yang senang, cari solusi. Kita jangan cari yang senang. Kita harus tahu, senang itu lawannya susah. Berarti hidup ini ada senang dan susah. Ya, Maria senang sebab melahirkan seorang anak. Anaknya mungkin, ya, jelasnya comel. Anak asalkan lahir comel. Anaknya lahir comel, dia
merasakan kebahagiaan seorang ibu, seorang wanita melahirkan seorang anak, menghantar satu nyawa, satu hidup ke dunia ini. Satu makhluk yang hidup dilahirkan, dia lahirkan, dia bahagia sebagai seorang ibu. Saudara yang melahirkan, laki-laki jangan cerita, kamu tidak paham. Tapi seorang ibu, seorang wanita melahirkan seorang anak, itu bahagia. Tapi selepas bahagia ada susahnya. Tidak cukup tidur. Waktu baru tidur, tiba-tiba menangis, sudah dibangun. Itu bahagia. Itu bahagia. Kamu bohong kalau kamu bilang bahagia. Itu bukan bahagia, itu menyusahkan. Tapi memang itulah tugas seorang ibu, menjaga anak, memperhatikan anak. Maka susah dan senang itu campur. Maka kita jangan hidup dalam dunia ini cari satu bahagian yang senang. Cari gereja yang senang. Cari gereja yang mengajarkan hal-hal yang senang-senang. Yang tidak perlu jangan ini, jangan itu. Cari gereja yang semuanya boleh. Apapun boleh. Pakai bikini di gereja, boleh. Tayang sedikit-sedikit di gereja, boleh. Cari yang senang, senang. Senang, senang. Jangan cari yang susah-susah. Khotbah yang manis-manis, yang selalu jaga perasaan, yang tidak mau menyinggung, yang tidak mau mengganggu gugat kebiasaan dan kesalahan-kesalahan lumrah, yang tidak memperhatikan salah dan silap, yang tidak mau menyinggung perbuatan-perbuatan salah. Cari gereja yang seperti itu. Kalau itulah sasaran saudara hidup dalam dunia ini, saudara-saudara, berarti Tuhan itu sesungguhnya tidak akan mau mempercayakan hidup yang sesungguhnya kepada saudara. Sebab saudara, kita harus sadar, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, ada percampuran susah dan senang di dalam dunia ini. Ikut Yesus susah dan senang ada. Saya tidak bohong. Saya mau terus terang dengan saudara. Tidak ikut Yesus, mana yang tidak ikut Yesus? Yang hidupnya senang selama-lamanya. Siapa yang tidak ikut dalam dunia ini? Siapa yang tidak ikut Yesus dalam dunia ini? Yang tidak mati, yang tidak sakit, yang tidak perlukan penadol. Siapa? Sama. Dalam Yesus, luar Yesus, susah senang campur. Sama-sama. Fair and square. Adil. Saya harus pilih hidup sungguh-sungguh di dalam Yesus ataupun tidak. Atau orang berkata, kalau saya hidup tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, banyak senangnya. Kalau saya hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, banyak pula masalah. Tapi orang tidak berpikir sedalam-dalamnya mungkin. Kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tetap hadapi kesusahan umum manusia. Sama. Orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dan tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau ekonomi melonjak turun, bukan ke atas. Yang kaya, yang miskin, yang ibadah minggu-minggu, yang kurang ibadah minggu-minggu, yang 1 tahun 1 kali, tetap menghadapi kesulitan yang sama. Harga minyak naik, masalah orang yang ibadah dan tidak ibadah sama. Sebab itu kita ikut Tuhan, motif kita apa? Kita mau cari yang senang. Saudara-saudara, jangan cari yang senang di tempat ini. Ini memang tempat yang memang sudah ditentukan susah. Dunia ini dikutuk. Dunia tempat kita tinggal sekarang sementara ini dikutuk. Kesusahan. Hanya kesusahan, hanya persoalan, hanya masalah. Jadi sebagai anak Tuhan, Tuhan mau saya dan saudara kita hidup di dunia ini dengan meresponi kehidupan ini secara positif. Kita lalui kehidupan ini, susah duka kita lalui bersama dengan Yesus. Kekuatan yang daripada Yesus, kita minta
minta kepada Tuhan, Tuhan kuatkan saya untuk melalui hidup ini. Seperti Maria, konsisten. Jangan jatuh bangun. Jangan percaya tidak. Jangan berharap. Satu hari berharap, hari yang selanjutnya tidak berharap lagi kepada Tuhan. Beribadah 2-3 hari, 2-3 kali. Cuti lagi 2-3 bulan. Nanti sambung lagi. Saudara-saudara, itu bukan pola kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Saudara dan saya, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya. Jangan ibadah karena berkat, saudara-saudara. Jangan ibadah karena berkat. Ibadahlah karena Tuhan. Ibadahlah demi Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mempunyai berkat. Kalau kita cari berkat, waktu berkat itu tersekat, kita lari daripada hadirat. Tapi kalau kita cari Tuhan, ada masanya berkat itu tersekat. Tapi kalau kita tetap tinggal dalam Tuhan, Tuhan tahu bagaimana menghargai mereka yang menghargai Dia. Tuhan tahu arti dan maksud setia. Mungkin saudara dan saya kurang mengerti tentang maksud setia, tapi Tuhan itu sungguh-sungguh jelas. Tuhan itu tahu sungguh-sungguh, benar-benar tahu maksud dari kata setia. Sebab itu kalau saudara hidup setia kepada Dia, Dia tahu bagaimana menghargai saudara. Amin. Dia tahu bagaimana menghargai saudara. Saya mau menjelaskan saudara-saudara, kenapa saya mau sampaikan pesan ini kepada saudara hari ini, bukan karena gembala mau supaya saudara merasa takut hidup dalam dunia ini, takut. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, roh ketakutan itu Anda buang saja. Saudara bukan mau ditakutkan hari ini, saudara perlu diyakinkan hari ini. Saya mau, saya rindu, saya berharap jemaat hari ini, saudara semua diyakinkan hari ini. Saudara mesti diyakinkan hari ini. Saudara perlu hidup yakin. Saudara perlu hidup lebih percaya, tambah percaya kepada Tuhan. Apa yang saudara perlu yakinkan hari ini? Yakini bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan saudara. Bukan supaya saudara ditakutkan hari ini, tapi gembala mau supaya gembala rindu saudara bertambah lebih ibadah, lebih percaya Tuhan, lebih sungguh-sungguh. Amin. Amin. Waktu dunia ini hantar kesusahan, kita respon dengan ibadah lebih sungguh-sungguh. Waktu kita ditekan oleh dunia ini, kita bertindak balas dengan lebih percaya. Waktu rumah tangga kita goncang, kita tekun di dalam Tuhan. Waktu semuanya tidak berjalan seperti apa yang kita impikan, tidak seperti yang kita doakan, tidak seperti yang kita minta, saudara-saudara, kita terus lalui kehidupan kita dengan tidak pernah lupa untuk tetap harap dan percaya. Waktu susah senang, waktu sehat sakit, percaya. Waktu ada pekerjaan dan tidak ada pekerjaan, kita tetap di jalan. Waktu gajimu naik, tetap percaya. Waktu gajimu diturunkan, ada resesi ekonomi, tetap percaya. Gembala ingat, hadirnya masalah di dalam hidup kita itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak hadir di antara kita. Hadirnya persoalan, kalau kita dilawan oleh berbagai-bagai kesusahan dan masalah, tekanan-tekanan, itu bukan berarti Tuhan tidak hadir bersama dengan kita. Amin. Itu bukan berarti Tuhan sudah menjauhkan diri dari kesusahan. Waktu kita dilanda persoalan hidup, waktu kita sudah berkata, Tuhan, aku sudah tidak berdaya,
Itu bukan bermaksud sebenarnya Tuhan itu jauh dari saudara. Sebenarnya Tuhan itu sudah ada bersama kita. Ini cerita lama, ini ilustrasi lama. Lama ataupun baru, kalau itu berguna untuk mengingatkan saudara, saya tidak peduli, saya sampaikan. Cerita tentang orang yang berjalan di tepi pantai dan melihat tapak kaki. Mula-mula dalam perjalanan itu, dia melihat ada berapa tapak kaki? Ada 4 tapak kaki, maksudnya 2 pesak kaki sedang berjalan. Waktu perjalanan mulus, halus, senang, indah, menyenangkan, ada 4 tapak kaki. Tiba-tiba melalui satu bagian kehidupan yang sungguh sukar, sulit, banyak persoalan dan masalah. Tiba-tiba waktu dia menoleh, dia melihat, ternyata cuma ada 2 tapak kaki. Dan dia berpikir, Tuhan sudah lari. Gara-gara dilanda hidupnya dipenuhi masalah. Dan dia mulai komplain, dan mulai bertanya, dan berkata, Tuhan, waktu senang Engkau bersama dengan saya, waktu susah Engkau lari meninggalkan aku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, kau salah. Tapak kaki yang 2 tinggal itu adalah tapak kaki aku. Sebab masa itu aku sedang mengangkatnya. Ya, memang Maria melalui liku-liku kehidupan yang perih sebagai seorang ibu yang terpilih untuk menjadi ibu kepada Mesias. Tapi Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu menyertai. Dan kalau Tuhan menyertai dia, dan kalau Tuhan juga menyertai saudara semuanya, itu berarti kita juga boleh beroleh kekuatan yang Tuhan. Itu berarti kita layak diingatkan hari ini bahwa dalam apapun kesulitan hidup ini, Tuhan justru ada di sana untuk dan sedang mengangkat kita. Artinya dalam hidup ini memang kita akan melalui kesusahan, tetapi kita lalui semua itu bersama-sama dengan Yesus. Itu sebabnya saudara harus memilih. Itu sebabnya saudara harus meminta supaya Yesus ada dalam hati saudara. Itu sebabnya saudara harus berdoa supaya Dia selalu menyertai saudara. Itu sebabnya saudara rindu dan harus meminta kepada Tuhan. Kalau saudara belum memiliki Roh Kudus Tuhan, saudara harus minta, saudara harus haus, dahagakan Roh Kudus Tuhan ada di dalam hidup saudara. Roh Kudus harus ada di dalam hidup saudara. Sebab kalau Roh Kudus ada bersama dengan saudara, itu berarti kesulitan yang saudara lalui, yang saudara hadapi, masalah yang datang melawan saudara akan dihadapi bersama-sama dengan Dia yang ada di dalam saudara. Alkitab berkata, Dia yang ada di dalam aku lebih besar daripada Dia yang ada di dalam dunia ini. Roh Tuhan yang ada dalam diri saudara, Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam saudara lebih berkuasa, lebih besar daripada apapun persoalan yang ada di dalam dunia ini. Amin. Kuncinya ialah kita harus hidup konsisten. Kita harus ibadah konsisten. Kita harus percaya konsisten. Jangan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kau lihat hidup saya. Tuhan, kau tidak dengar doa saya. Tuhan, Engkau berkata, mintalah dan Engkau akan diberi. Berapa kali saya minta Tuhan? Berapa kali saya berdoa Tuhan? Setiap minggu saya berdoa Tuhan. Saya harus datang kepada Tuhan. Saya berlutut di depan Engkau Tuhan. Saya titiskan air mata Tuhan. Saya minta Tuhan. Saya minta pertolongan Tuhan. Saya minta jalan keluar Tuhan. Tapi macam tidak ada. Saudara, kita harus datang kepada Tuhan dengan berkata, terima kasih. Berkata terima kasih lebih baik daripada kita komplain. Ya, sekali-sekali saudara mau komplain. Satu saja yang saudara harus komplain kalau mau komplain kepada Tuhan. Komplain betapa lemahnya engkau di depan Tuhan. Itu komplain. Tapi kalau soal kurang gaji, kurang berkat,
cari. Dan kalau cari dengan cara yang benar, engkau diperkenankan Tuhan akan diberkati Tuhan. Tuhan tidak akan pernah lepaskan saudara. Tapi kalau mau komplain Tuhan, lihat apa? Saya sudah coba tapi tidak dapat. Saya coba sedaya upaya untuk menjadi benar tapi tidak dapat. Sulit, susah Tuhan, sukar. Saya bergumul Tuhan. Itu komplain Tuhan. Tapi lebih baik kita datang kepada Tuhan berkata, thank you. Terima kasih. Terima kasih untuk hidup ini. Terima kasih untuk hari ini. Saya belajar daripada hari ini. Saya belajar daripada kesusahan ini. Saya belajar untuk menjadi lebih kuat. Sebab itu gembala pernah berkata, jangan saudara di sini berdoa kepada Tuhan dan minta supaya Dia angkat gunung-gunung yang menghalangi saudara. Jangan doakan. Jangan berdoa, Tuhan kasih pindah gunung-gunung ini yang berdiri di depan saya. Jangan doakan seperti itu. Tapi berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri kekuatan kepada kaki saya supaya saya daki gunung-gunung yang ada di depan saya. Kenapa? Sebab kalau Tuhan harus buang semua gunung, semua gunung yang ada di depan saudara. Bila saudara ada latihan, bila saudara boleh menjadi kuat, bila saudara boleh menjadi teguh, bila saudara mempunyai upaya, bila saudara ada daya, tidak pernah. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan bagi saya kekuatan Tuhan. Ada gunung ini, konon-konon dipanggil Gunung Kinabalu. Beri saya kekuatan, saya daki ini. Sebab saudara dan saya, kita semua tahu tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi gunungnya. Setinggi-tinggi yang tinggi akan ada yang lebih tinggi. Setinggi-tinggi masalah saudara yang saudara hadapi hari ini, akan ada masalah yang lebih tinggi daripada itu. Kalau saudara tidak mau melalui masalah itu, kalau saudara tidak mau melalui masalah yang tinggi yang dihadapkan kepada saudara hari ini, saudara tidak akan dapat melalui ketinggian yang akan datang. Anda perhatikan Yusuf. Anda masih ingat Yusuf? Anak Yakub. Bukan Yusuf, suami Maria. Yusuf, anak Yakub. Anak manis. Anak kecintaan, anak kesayangan, anak yang dimanjakan, anak yang diberikan jubah yang indah, jubah warna-warni, tanda anak kesayangan. Suatu saat Tuhan memberi dia sebuah mimpi, mimpi yang indah, mimpi yang tidak ada sepertinya, mimpi yang memperlihatkan masa depan yang gemilang, masa depan yang indah, masa depan yang luar biasa, masa depan yang tidak akan pernah dimiliki oleh abang-abang. Satu pemberitahuan, satu maklumat, satu berita tentang masa depan yang gemilang, yang cemerlang, yang indah daripada segala yang indah. Yusuf suatu masa nanti akan menjadi pemerintah, akan menjadi raja atas semua keluarganya. Yusuf anak terakhir yang seharusnya menjadi hamba kepada anak sulung, nanti akan merajai ataupun memerintah atas yang sepatutnya pemerintah. Yusuf nanti akan menjadi pemerintah atas abang-abangnya. Oh, Tuhan berkemurahan untuk menyatakan kepada saudara. Oh, betapa indahnya, betapa baiknya Tuhan datang dalam hidup kita. Betapa baik dan indahnya Tuhan menyatakan kepada kita melalui pengkabaran Injil, melalui pemberitaan-pemberitaan, melalui khotbah-khotbah, melalui tulisan-tulisan dan berita-berita yang kita baca di mana-mana. Berita kesukaan tentang masa depan. Tuhan janji kepada kita
masa depan yang indah, masa depan yang cemerlang. Keluargamu akan menjadi baik. Masa depanmu, ayah pemuda dan pemudi, akan dibereskan oleh Tuhan. Tuhan akan atur hidupmu. Tuhan akan siapkan yang terbaik untuk saudara. Tuhan janji. Seperti Tuhan memperlihatkan kepada Yusuf sebuah mimpi, sebuah visi yang indah, yang menyenangkan, yang membanggakan. Tapi dalam mimpi itu tidak pernah dikatakan, tidak pernah ada janji, tidak pernah ada pemberitahuan bahwa Yusuf akan dikhianati oleh abang-abangnya untuk menjadi seperti apa yang dinyatakan oleh Tuhan melalui mimpi Yusuf. Tidak pernah dinyatakan bahwa Yusuf nanti akan dijual ke Mesir sebagai sembah. Tidak pernah dinyatakan bahwa nanti Yusuf akan kerja sebagai hamba sahaya, hamba yang tidak ada gaji, yang tidak ada hak atas dirinya. Mati dan hidupnya bergantung kepada tuannya. Kalau tuannya katakan pancung, mati. Tidak pernah dinyatakan bahwa Yusuf nanti akan difitnah, kemudian akan dicampakkan dan dipenjarakan di Mesir. Pernah Anda bayangkan kehidupan seperti itu? Yang dijanjikan Tuhan keindahan hidup, yang dijanjikan Tuhan kelimpahan, yang dijanjikan sesuatu kemasyhuran pada suatu masa akan datang. Tetapi untuk sampai kepada janji itu dia harus melalui liku-liku kehidupan. Pernah saudara bayangkan? Jarang kan kita bayangkan. Sebab itu kita menjadi pribadi dan orang-orang Kristen yang jatuh bangun. Sebab kita tidak memperhatikan apa yang diceritakan oleh firman Tuhan tentang pribadi-pribadi yang sudah pernah jadi pemenang. Kita tidak memperhatikan kehidupan Yusuf. Kita tidak memperhatikan, menyelidiki kehidupan Maria. Tapi Yusuf seorang pribadi yang konsisten dalam hidup. Ya, kita tidak boleh salahkan. Sewaktu-waktu Yusuf boleh komplain kepada Tuhan. Kalau dalam penjara dia mungkin marah kepada Tuhan. Tuhan, Kau yang bagi kepada saya. Tuhan, Kau yang memberi aku mimpi ini. Raja konon, pemerintah konon, saya menjadi raja di dalam penjara. Saya menjadi bos di dalam penjara. Saya mengatur orang dalam penjara. Inikah kesudahan daripada keindahan mimpi yang Kau beri? Ya, Yusuf boleh saja berkata seperti itu. Seperti saudara boleh saja berkata, Tuhan, Kau berkata mengikut Engkau semuanya beres. Pengkhotbahmu berkata kalau engkau ikut Yesus. Pengkhotbah yang Kau hantar dalam hidup aku berkata kalau engkau terima Yesus, hidupmu akan beres. Tuhan akan siapkan semuanya. Tuhan akan atur hidupmu. Tapi lihat hidup saya. Boleh. Ya, sewaktu-waktu saudara boleh berkata seperti itu. Saudara layak juga berkata seperti itu. Cuma saudara, itulah dia package kehidupan. Itulah dia package kehidupan. Package kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Susah dan senang campur. Susah dan senang campur.